Shalom, selamat pagi, selamat datang di Devotion Pagi ICC Bandung. Devotion hari ini berjudul Kana. Mari kita coba baca dulu cerita di Yohanes 2 ayat 1-10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Peristiwa ini sangat familiar, bahkan kita sudah sering mendengarnya di sekolah minggu. Tetapi kisah ini tidak hanya sekedar tentang mukjizat air menjadi anggur. Sebelum kita share lebih lanjut, saya mau membagikan beberapa informasi tentang tradisi pernikahan orang Yahudi. Pertama, pernikahan orang Yahudi itu ada pernikahan yang komunal, bersifat komunitas. Jadi pernikahan itu tidak hanya tentang mempelai laki-laki dan perempuan saja, tetapi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, bahkan keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan. Sehingga pernikahan orang Yahudi itu ada pernikahan dengan pesta yang sangat besar. Yang kedua adalah untuk latar belakang ekonomi yang biasa-biasa saja, pernikahan itu dapat diadakan selama 3 hari, di mana persiapan untuk 3 hari itu dibutuhkan waktu 1 tahun di dalam persiapannya. Dan untuk latar belakang ekonomi yang jauh lebih baik, pesta pernikahan itu diadakan selama 7 hari. Dan persiapan itu dipersiapkan kurang lebih 2 tahun. Untuk peristiwa di Kana ini, beberapa sumber mengatakan bahwa pernikahan ini berjalan selama 7 hari. Dari informasi yang bisa kita dengar, bahwa terlihat jelas pernikahan itu adalah sesuatu pesta yang besar, pesta yang sangat penting buat keluarga mempelai dan bahkan keluarga besar. Kalau kita yang sudah menikah mengingat kembali saat awal-awal kita mempersiapkan pernikahan kita, begitu sibuk mempersiapkan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail, dan apapun kita persiapkan supaya pernikahan kita dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pesta pernikahan yang terjadi di Kana ini. Dan kita tahu di tengah pernikahan ada kejadian di mana anggur itu habis. Tertulis di ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Nah, kita perlu ketahui bahwa kehabisan anggur pada zaman itu kita dapat mencontohkan dengan kehabisan makanan saat pesta pernikahan zaman sekarang. Apalagi itu dari keluarga yang terpandang, bisa menjadi pembicaraan dari orang-orang, dan bisa menjadi sangat memalukan bagi keluarga pasangan, bahkan keluarga besar. Mencoreng, bahkan aib untuk pasangan yang melakukan pernikahan, juga untuk keluarga besar pasangan tersebut. Ditambah lagi, ada kepercayaan bahwa anggur itu melambangkan the favor of God, adalah kemurahan Tuhan, atau anggur dapat melambangkan blessings of God, berkat Tuhan. Bisa diartikan bahwa pada saat itu kalau tamu-tamu mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur di tengah-tengah pernikahan pesta, banyak penilaian kurang baik untuk keluarga tersebut. Saya ulangi bahwa kondisi pesta saat itu bisa dikatakan bukan pesta biasa, melainkan pesta yang sangat penting buat keluarga dan keluarga besar, bahkan buat komunitas mereka. Puji Tuhan, Yesus diundang dalam pesta pernikahan tersebut, sehingga kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pesta pernikahan tersebut terselamatkan. Bahkan pesta tersebut
jauh lebih baik daripada yang seharusnya. Di sini ada 2 poin yang mau kita bagikan, yang kita lihat dari peristiwa kejadian di Kana tersebut. Pertama adalah arti kehadiran Tuhan. Tertulis di ayat yang kedua bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu juga. Sangat penting bagi kita adalah sebuah pernikahan, membangun keluarga dan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya dan mengundang kehadiran Tuhan. Kita bisa lihat bahwa sebagai manusia kita terkadang sudah melakukan banyak hal. Kita melakukan persiapan ini dan itu untuk setiap hal yang kita rencanakan. Bahkan di cerita pernikahan ini ada yang mempersiapkan hingga 2 tahun. Tapi kita tahu bahwa setiap rencana manusia bisa gagal dan pasti gagal kadang-kadang, dan setiap rencana manusia tidak sempurna. Akan ada tantangan, masalah yang terjadi. Namun apabila kita mengikut sertakan Tuhan, maka setiap kegagalan, setiap rencana yang tidak baik akan dirubah menjadi sesuatu yang sangat baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun tentu saja respon kita harus benar, yaitu mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Sama seperti kejadian di Kana ini. Mujizat baru terjadi saat mereka mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Pada terjemahan NET, di sini lebih jelas lagi. Yohanes 2 ayat 5, yaitu His mother told the servants, whatever he tells you, do it. Ketika kita ada dalam pergumulan, mungkin kita tidak bisa mendengar secara jelas apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa lakukan. Sering kita merasa tidak nyaman, bahkan bingung untuk apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa yang harus kita ambil. Di ayat 7 dan 8 kita baca lagi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Di ayat 8 lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pelayan-pelayan tersebut mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti instruksi apa yang Yesus katakan, buat mereka kerjakan. Dan saat itu apa yang Yesus katakan dan mereka kerjakan, air berubah jadi anggur. Bagian kita taat, melangkah dengan iman, melangkah dengan apa yang ada pada kita. Pada saat itu pelayan ini hanya punya tempayan dan air. Mengerjakan bagian kita. Pelayan itu hanya mengisi tempayan dan mencedoknya. Selebihnya biar kita percayakan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ketika iman bekerja sama dengan perbuatan dan menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Selanjutnya hal yang menarik lainnya dikatakan bahwa bukan hanya air menjadi anggur saja, tetapi anggur yang disediakan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah Tuhan memberi lebih. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pada terjemahan NIV, everyone bring out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. Kita dapat menyimpulkan bahwa ketika pesta biasanya anggur yang disajikan di awal adalah anggur yang baik. Dan ketika para tamu mungkin sudah puas minum dan mungkin sudah sedikit mabuk, baru anggur yang kurang baik disediakan. Tetapi kita tahu kenyataannya bahwa penyediaan Tuhan dari awal sampai akhir selalu yang terbaik. Mengundang atau mengikut sertakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ini kita lakukan bukan hanya sekedar saat pesta pernikahan saja, ataupun di saat-saat tertentu, tapi seumur hidup kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat devotion pagi ini Tuhan.
mengucap syukur buat setiap kebenaran, buat setiap hal-hal yang Tuhan bukakan buat kami lebih mengerti lagi. Kami berdoa kiranya dalam setiap kehidupan masing-masing yang sudah punya pasangan, berkeluarga, atau yang masih belum punya pasangan, Tuhan taruh kebenaran ini dalam setiap kehidupan masing-masing, bahwa kami selalu mengikut sertakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, dan kami menjadikan Engkau yang terutama Tuhan. Dan kehidupan kami semakin diubahkan. Kami tahu bahwa apapun yang kami taruh di dalam tangan Tuhan, Tuhan turut campur, Tuhan turut bekerja, dan sehingga segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan datangkan buat kehidupan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Engkau sediakan buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.